Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel kesayangan ini, channel yang berusaha nguri-nguri kabudayaan Jawi, masih tentang ilmu petung jongko jangkep. Petung yang lebih tua daripada petung primbon, petung yang mampu menggambarkan laku perkawinan tiap 2,5 tahun sekali, sehingga gambaran perkawinan bisa terlihat sangat jelas dan tegas. Petung jongko jangkep adalah petung yang berkembang dalam kebudayaan masyarakat Abuge. Oleh karena itu saya sampaikan salam untuk semua sedulur Abuge di seluruh Nusantara. Mohon izin untuk membacakan petung jongko jangkep. Saya adalah orang yang lahir dan besar dari kampung Abuge. Baik, kali ini saya akan membacakan petung untuk pasangan Selasa Wage dan Rabu Pahing. Ya, siap-siap ya, yang memiliki pasangan weton atau yang mungkin akan berencana menikah antara weton Rabu Pahing dan Selasa Wage, atau Selasa Wage dan Rabu Pahing, dibolak-balik sama saja nih ya. Ya, ini siap-siap yang akan menikah, silahkan diperhatikan lakon seperti apa yang akan jenengan jalani. Sedangkan yang sudah menikah ya dan menjalaninya, silahkan dicocokkan dengan laku petung kehidupan panjenengan. Istilahnya petung ini diuji, silahkan diuji. Ya baik, saya mulai saja ya. Pasangan Selasa Wage dan Rabu Pahing. Selasa Wage itu neptunya 7, sedangkan Rabu Pahing itu neptunya 16. Kan neptu tinggi 16 maksudnya kategorinya ya. Bagaimana ketika Rabu Pahing dan Selasa Wage ini bertemu? Ya, neptu termasuk rendah dan neptu lumayan golongan tinggi. Neptu 7 dan 16, walaupun ada yang misalnya lebih tinggi lagi, Sabtu Pahing itu tinggi sekali ya. Ini ada Rabu Pahing itu juga termasuk tinggi 16. Bagaimana lakon hidupnya? Apa yang akan dijalani? Gambarannya seperti ini. Oke, saya gambarkan untuk panjang, saya wedarkan untuk pasangan ini. Selasa Wage dan Rabu Pahing pada jangka yang pertama. Jangka yang pertama itu usia perkawinan 0 sampai 2,5 tahun. Awal-awal nikah ya, 0 sampai 2,5 tahun awal perkawinan itu, pasangan ini mendapatkan angka petung songtu jinem ro serlu. Tipe petung telu. Apa yang dimaksud dengan petung telu itu? Petung telu itu maksudnya, nah ini ujian, namanya tipe padu. Tipe padu atau ada pertengkaran. Pertengkaran ini bisa terjadi antara suami istri pasangan ini. Bisa juga terjadi pasangan ini dengan orang tua, pasangan dengan mertua, pasangan dengan saudara, atau jika nanti pada putaran-putaran selanjutnya tipe petung telu lagi, nanti bisa pasangan dengan anak jika anak sudah besar. Jadi awal perkawinannya kok ada keributan, ada pertengkaran. Apa yang menyebabkan pertengkaran ini? Buatan ngertos. Ya, pembaca petung tidak tahu apa yang menyebabkannya, tapi gambarannya adalah pada awal perkawinan memang itu ujiannya. Ujiannya adalah adanya pertengkaran. Pertengkaran bisa sangat hebat, bisa juga pertengkaran kecil, tapi awalnya ini ada kegaduhan semacam pertengkaran. Siap-siap ya untuk pasangan ini. Ingat-ingat, petung itu dijabarkan bukan untuk nakut-nakutin jenengan ya, ada keliru nanti ya. Petung itu dijabarkan supaya jenengan tahu apa yang akan dihadapi. Yang tipe koyong ini kiki jenengan so siap-siap. Ya, tipe padu seperti ini. Dalam primbon disebut sebagai tipe padu. Kalau jongko jangkep ini ya sama, ada pertengkaran. Nah ini jenengan so siap-siap. Iso mengantisipasi. Ya, artinya begitu. Nah itu gambaran awal perkawinan untuk pasangan ini. Saya berikan warning khusus untuk petung telu ini ya. Warning untuk panjenengan yang memiliki pasangan Selasa Wage dan Rabu Pahing atau Rabu Pahing dan Selasa Wage. Warningnya begini. Hati-hati, banyak rumah tangga pecah saat melintasi petung telu. Saya ulangi ya. Hati-hati. Warning itu peringatan ya untuk panjenengan, hati-hati. Banyak rumah tangga pecah saat melintasi petung telu. Awal perkawinan ada petung telu.
Kenapa pecah? Apakah ini yang disebut sebagai pitung tiba pegat? Boten Kang Mas Bayu, pitung tiba pegat itu dikenal dalam perimbuan dalam Joko Jangkep, boten mengenal pitung tiba pegat. Pegatan itu kariniate menungso. Ya, zaman kuno itu pegatan bola-bali akeh bojone nganti 5 nganti 6 pegatan terus apa pitung elek boten. Kadang kala pitungnya apik wis kariniate menungso. Pitung apik pun lihat pegatan ya pegatan. Kapune pitung elek, gampang meneh itu dasar pegatan. Jadi pegatan itu karepe menungso, boten karepe anu kapitung boten. Joko Jangkep boten kenal pitung tiba pegat. Lah kenapa kok iso pecah? Lagi tak kandani kenapa iso pecah? Pitung telu itu nanti emosi akan terkuras luar biasa. Ada ledakan-ledakan emosi. Dan ini bisa melibatkan banyak orang kadang-kala Karena banyak emosinya itu sing lanang ngamuk dier disambut sing wedok dier, sambut anak dier, tua mbak dier, bapake melu ngobong dade yo ambiar. Mertuane melu sisan, melu ngamuk sisan dade ambiar. Ini sebabnya karena apa? Orang ngerti nek lagi pitung tiba padu. Neng ngamuk dipol-polke wer muni sak muni-munine ya ambiar kabeh. Rumah tangga lagi anyar-anyar. Apa meneh ya? Nek lagi awal nikah wis dimulai ribut kuwi eger gejek ya istilahnya. Ya iya ambiar. Bejone jenengan karena jenengan ngerti pitungnya lagi tiba padu. Ini fungsinya pitung. Bejone jenengan ngerti tiba padu, maka jenengan hati-hati. Karena ini musim dari mana atau masa di mana emosi terkuras, jenengan kontrol emosi. Nek bojone ngamuk der, sing lanang ngerim. Nek sing wedok ngamuk der, sing lanang ngerim. Lho mau piye mau balik ora yo. Nek sing lanang ngamuk der, sing wedok ngerim. Nek sing wedok ngamuk der, sing lanang ngerim. Berarti begitu. Kuncinya dikontrol emosi. Ingat-ingat ya, awal perkawinan Selasa Wage dan Rabu Pahing ini banyak terkuras emosi untuk amarah, untuk pertengkaran, untuk padu. Maka pastikan jenengan bisa mengendalikan ini. Bisakah disarati? Bisa. Ada cara menyaratinya? Ada. Lihat video lain di channel ini. Cara mensarati pitung 3 ini angka telu. Enter. Nah, metu. Koma Mas Inal. Metu nanti akan. Cara nih. Cara mensaratinya secara islami ya. Cara ini pitung Joko Jangkep itu pitung islami. Maka bagi panjenengan yang non muslim, ya panjenengan pitungnya bisa menggunakan pitung ini. Karena pitung ini akurasinya luar biasa. Cara mengantisipasinya jenengan bisa bertanya kepada beliau-beliau yang ahli pitung lainnya. Misalkan beliau yang ahli pitung primbon. Yang benar-benar ahli primbon ya panjenengan bisa bertanya pada beliau. Beliau juga punya teknik nyarati hal-hal semacam ini. Nah kalau di primbon nanti jenengan ngomongnya adalah ngecaran syarati pitung tiba padu pripun mbah, pripun Pak di, pripun Kang, pripun Mas, saya ngatakan si ahli primbon ya, yang benar-benar ahli ya. Caranya begitu nanti cara mensarati pitung tiba padu di Joko Jangkep disebut sebagai pitung pertengkaran di sini. Nah itu nanti panjenengan bisa bertanya. Pitungnya boleh menggunakan ini karena akurasinya luar biasa Joko Jangkep ini. Tapi kalau soal cara menyarati, jenengan bisa menyesuaikan dengan cara yang lain. Kalau cara Joko Jangkep, caranya Islami. Nah, bisa dilihat cara mensarati pitung 3. Tekulune ongkok dienteng metu. Apakah fungsinya disarati? Apakah bisa membuat pitung ini dilompati atau dihindari? Boten saged. Saya jawab ya boten saged. Nah, terus apa fungsinya disarati nek ora iso dihindari? Kang Mas Bayu, pitung itu gaduan paten. Malah mereka jenengan kon milih jodoh karo iki wetoni karena ini paten ini. Lah apa fungsinya mau disarati? Fungsinya adalah ngurangi dampak. Jenengan tetep wae ono padune, ora iso dihindari. Ya, ono padune. Nah, dengan padu itu jenengan iso berkurang dampaknya, dilongi dampaknya. Yang kudune sepanjang tahun ini ngamuk terus. Ya puadu terus, padune mau sepisan, cukup sepisan lah saya kakek dan dampaknya gak parah. Itu harapannya disarati. Apalagi sampai pecah, muga-muga mboten. Karena jenengan harus ngerti antisipasi ini dan jenengan bisa mengendalikan emosi, maka di sini maka baik-baik saja. Banyak yang tipe pitung telu ini gak ada masalah, banyak sekali.
Yang pecah juga banyak karena ini. Dan jadi masalahnya tahu atau enggak, pengendalian emosi luar biasa. Jadi kan tahu maka siap-siap. Karena jenengan tahu ya, itu fungsinya. Jadi orang los-losan yang ngamuk dar-dar ambiar tenang ini. Nah, itu jaga yang pertama untuk pasangan Selasa Wage dan Rabu Pahing. Waduh, pertama kok ujian. Wah, betul ujian nih, boten. Anggapnya biasa ujian nih. Tidak ada pasangannya, tidak ada ujian nih. Kabeh gaduh ada ujian yang Mas Bayu ya. Orang gor-gor pertama ujian langsung ngeper dan sebagainya. Boten, kabeh pasangan duwe ujian. Aja sok iya, wah ya lupa dulu aku golek liyane padha wae kok ketemu ujian liyane. Oh jejeduan itu termasuk ujian. Urip ning donya iki ujian kalau Mbak Yu. Ora ana pasangan sing mboten diuji. Perkarane akeh sithike ujian ku jadi goleki. Muga-muga akeh rezekine tenimbang ujiane. Iku sing apik. Ngono akeh ujiane tenimbang rezekine lagi sing rada dihindari. Akeh ujiane tenimbang rezekine. Nah itu sing dihindari. Pomene kadang-kadang ujian kabeh ya iso wae kadang-kadang ngono. Tapi apakah ada yang untuk kepenak kabeh tanpa ujian? Mboten wonten. Nah, ngoten jadi aja dipikir kemudian walah ini mboten. Tiap pasangan akan ada ujiannya. Nah, jangan yang pertama saya Joko sing keloro itu usia perkawinan 2,5 sampai 5 tahun. Pasangan ini angsal kok pitung song lu jiji srengo. Tiba pitung songo. Pitung songo apa artine? Rezeki gede. Saking gedene zaman biyen ditafsirno nganti kuat bangun omah. Bangun omah ku zaman biyen wah sak pol-polan. Aja ngremen bangun omah ya jenengan sing bareng nate bangun omah niku apa sing lagi arep nikah, bangun omah iki luar biasa entek tenaga untuk duit dan sebagainya. Nah, sing enak-enak wae untuk warisan langsung untuk omah ngono ya enak meneh ya. Bangun omah ku jeneng lagi bangun sithik wae mbok sediani duit 20 juta ngono nambah meneh. Sediane duit 1 miliar tambah meneh ora ono ora tambah. Engko meremen yo. Dandani atap ku atap saiki tambah meremen ngoten bangun omah iki. Dadi ora enteng bangun omah. Maka ditafsirkan di zaman biyen iki rezeki gede itu saking gedene nganti kuat bangun omah. Nek zaman saiki nggih mboten ngoten nggih. Zaman saiki saking gedene ya iku untuk barang-barang sing ora iso dicekel sadek sanyet. Contone zaman saiki iso tuku sing barang-barang mahal contoh mobil. Ora iso sadek sanyet ukurane. Tapi ya ono sing iso sadek sanyet, kalau bergantung kantonge. Ya berarti nek kuwanane gede duwite akeh konglong merat berarti 7,5 apa? 7,5 berarti kuat tuku pulau. Nah, kan ngoten nggih. Nah niku sing dimaksud to. Sesuai kantong, ada kantong cilik, kantong gede, kantong gede banget ya ono. Disesuaikan niku. Jadi gede itu bergantung masing-masing. Ono gede sing anak petani, anak pedagang dengan gede anak pengusaha atau anak presiden ya beda hitungnya. Songone pada songo. Dan ini gampang nih akan datang pada pasangan Selasa Wage dan Rabu Pahing dan Selasa Wage pada usia perkawinan 2,5 sampai 5 tahun. Wah, ini hadiah pitung paling gede dalam pitung Jawa pitung songo. Didapatkan berpadu untuk rezeki gede. Yang ini jenenge wolak-walik ngati nih. Wolak-walik urip, wolak-walik ngati. Jenenge kan kuatine terbolak-balik akibat guyu iso nangis. Barang itu kabar seneng nek wolak-walik terus. Jadi takdire menungso iku makaten. Mereka sing ngajak sing iso istiqomah gitu goleki. Sing ngajak sing bertahan secara baik, selalu baik, istiqomah dalam kebaikan itu yang digoleki. Maka ujian ning donya ora perkara duit akeh-akeh, tapi bagaimana cara kita mencari, cara kita memperjualbelikan menggunakan harga dan cara kita ini dalam berbuat baik dan beribadah kan begitu kuncinya. Maka kabeh ujian. Iki pitung keloro untuk rezeki sapa. Ya, saiki sing ketelu. Jongko sing ketelu itu usia perkawinan 5 sampai 7,5 tahun. Pasangan itu angka pitung Jisong Jiro Rosero. Niki ujian malih. 0 sampai 2,5 untuk ujian pepadu. 2,5 sampai 5 tahun rezeki gede. 5 tahun nganti 7,5 ujian. Nah, ujiane apa? Jenenge tiba pitung loro ki artine apa? Saling waleh-walehan, saling menyalahkan. Nah, tafsirnya saling menyalahkan. Aslinya tafsirnya adalah saling waleh-walehan. Waleh-walehan ini apa tuh janjane? Nah kan biar tak kandani ra kena lho saiki piye ada lontaran dibalikno, melehke. Sesuatu tidak sesuai ekspektasi. Piye gambaran nek sesuai ekspektasi ceritane piye? Kula kira tuh bingung jelas kene niki.
Pitung loro nih. Pitung loro kan tenan gampangane. Pernah mengambil sebuah kebijakan atau keputusan di masa lalu, diambil, tapi setelah diambil ternyata itu tidak sesuai harapan, tidak sesuai ekspektasi zaman sekarang. Sehingga atau malah bertolak belakang. Sehingga orang-orang yang dulu mau bilang ojo dan sebagainya itu kemudian melehke. Maka oleh-olehnya, nah kan tak kandani akan nombian saiki piye ya yang dulu akan ada suatu kekecewaan. Artinya ini akan dipicu oleh suatu kekecewaan. Ya, ada kesalahan dalam mengambil keputusan dan sebagainya atau kekecewaan di sini akan muncul di sini. Dan ini bisa melanda apa suami istri ya, suami istri dengan orang tua, suami istri dengan mertua, suami istri dengan saudara atau dengan anak bisa jadi. Ini akan muncul di usia perkawinan 5-7,5 tahun. Situasi ini rapi enak itu kali. Boleh ya rapi enak ya. Nah, ini akan muncul sebagai ujian di jangka yang ketiga. Bisakah disarati? Bisa. Cara mensarati petung dua nih angka loro. Enter metu. Ya, itu cara nih. Kalau dipersani piyambak di channel ini ya nanti ya. Nah, baik, kemudian saya lanjutkan jongko sing kepapat. Jongko sing kepapat itu usia perkawinan 7,5 sampai 10 tahun. Tiba angka pitungnya jiji jipat rosermo. Tiba petung 5. 5 ya apa artinya? Wah, ini ujian meneh. Hawa panas rumah tangga. Piye hawa rumah tangga? Nggih, rumah tangga niku hawane panas. Tafsir asli ini orang hawa panas saja nih, kalau itu tak jelas ben cara gampang gue jelaskan jenengan. Tafsir asli ini adalah hawane pengen purian, purek nesu, pengen nesu apa salah ngamuk, hawane pengen purek. Nah, pengen nesu apa dadi masalah maka situasi rumah tangga itu panas. Dan ini akan dihadapi situasi panas. Nah, akan dihadapi oleh pasangan ini di usia perkawinan 7,5 sampai 10 tahun. Kondisi-kondisi situasi panas. Ingat, emosi juga ada masalah di sini. Kalau sampai puas kali ini biasanya ngantikkan minggat. Ya, bisa minggat, bisa balik nang wong tua dan sebagainya. Iki petong 5 niku. Ya, hawa dampak terparah dari petong ini karena nggak bisa terkendali, biasanya nganti minggat ning omah dan itu bisa menjadi jalanan bagi yang lain-lain. Maka hati-hati dalam pengendalian petong 5, hati-hati emosi. Ya, hati-hati di sini ya. Baik, saya ini jongko sing kelima ku jangka penutup. Jangka penutup atau jangka satu putaran. Ya, dalam jongko jangkep itu ada jangka. Tiap jongko itu 2,5 tahun. Nek wis tekan 5 ku sak jangkepan sak putaran. 0, 2,5, 5, 7,5, 10, 12,5. Lagi mau sak putaran. Kelimang jangka. Ini jangka sing kelima. Berarti kalau diterusno piye? Berarti sak jangkep, berarti rong jangkep, telung jangkep lah itu. Jangkep itu putaran. Nah, saat ini kita jangka si kelima. Usia perkawinan 10 nganti 12,5 tahun. Tiba ngopitungnya jiro jimo ro sertu. Tiba petong pitu. Apa artinya petong pitu? Rezeki berada di tempat jauh. Jauh. Di tempat yang jauh. Hati-hati salah tafsir, bukan rezeki menjauh, tapi rezeki berada di tempat jauh. Jauh saat itu. Nah, maka karena rezeki berada di tempat jauh, maka panjenengan nanti akan ada kondisi di mana jenengan akan muter-muter keluar kota. Kaitannya keluar kota ya. Jenengan akan ngejar rezeki posisinya. Kudu dikejar, betul dikejar tapi yang rezeki dan ngadoh. Maka biasanya dampaknya kayak gini. Jenengan nanti iso wae pindah omah, ngetut ke pekerjaan, iso wae dilaju, pisah karo anak bojo, ya iso. Atau bisa jadi jenengan lagi tiap hari, sana kemari, kesana kemari, mau angkat isu luar kota balik sore kerja begitu terus. Itu akan dialami pada usia perkawinan 10 nanti 12,5 tahun. Gambaran ini paling gampang. Jenengan tinggalnya teng Jombang, teng Jombang mereka. Jawa Timur di Jombang tiba-tiba jenengan apa ya daftar CPNS Provinsi Surabaya atau daftar P3K dilalah ketompo jenengan maka gelem jenengan pindah Surabaya entah jenengan sak bojone jenengan melu rono
Sanak bojone diboyong apa jenengan sesasi sepisan balik apa saben dina Jombang Surabaya dilakoni terus. Ki termasuk pitung-pitu. Napa sapa jenengan saking anu misalkan saka Probolinggo. Jenengan tinggal saka Probolinggo, tinggal teng mriko. Tiba-tiba jenengan dadi polisi teng mriko teng Probolinggo, tiba-tiba ana surat telegram kon pindah Kapolres Probolinggo, pindah. Sleret di Polda Jabar. Masuk menjadi anu Kapolres di Ciamis. Yo ngalih jenengan. Ki pitung tiba pitu. Nah, napa malih jenengan tinggalnya teng Kediri. Ya, tinggal Kediri. Juragan Lombok Kediri. Untuk telepon proyek. Bro, aku kirimi Lombok 1 ton seminggu sepisan. Saben minggu maka Jakarta. Druet. Truk pelatih agi. Ngosel. Ngwek. Antar ngebut karena nek Lombok telat sithik bosok. Tekan kono blur kan Jakarta seminggu sepisan. Iki pitung-pitu. Apa jenengan misalkan sopir bis. Ya sopir bis ke area Lasem. Lasem Jawa Tengah nih, Rembang nih ya. Wadah sing sopir tiba-tiba pabrik atau bisnya tutup. Ya, mandek ning omah. Entuk gawean neh jenengan. Apa tiba-tiba dadi sopir telek, sopir telek ayam. Giyonane sopir telek niku. Sopir ayam pedaging. Kuwi iku sopir telek, aja nganti pitike telek. Nek pitike telek, bobote nyusut. Ngirim saka Rembang ning Pasuruan Jawa Timur. Niku wonten pabrike mriku. Wah, buan rerakmu kaya truk mo, kaya truk Lombok iki anu Pak. Was sekarang apa? Nek kanthi nelek bobote nyusut. Lah niki termasuk pitung-pitu. Jangan hubungan ono rene. Lah pitung-pitu itu ngoten gambarane. Iso entuk rezeki akeh, ya iso entuk rezeki sithik. Tapi rezekine ono ning adoh. Lah iki kudu dilakoni untuk panjenengan. Nah, itu gambarannya untuk pasangan Selasa Wage dan Rebo Pahing 0 nganti 12,5 tahun sak puteran. Lah iki kan ono sih ya, lha kok omong tekan 12,5 tahun. Lah kula pun nikah 19 tahun pripun? Kula pun 21 tahun. Kula nembol 15 tahun. Nah, iki carane kula ajari cara ngitung nggih. Karek mau sak putaran. Jago-jago sak putaran mandek. Setelah itu baleni neh Kang Mas Bayu. Jadi lelah kejujuran jane bulan baleni nek wis 12,5 tahun ku baleni neh. Mula ki jenengan kadang-kadang kita wis tau nglakoni kaya gini ya rasanya. Nggih, niku jenengan baleni cuma karena situasi kondisi waktunya berbeda, jenengan rak sadar. Lah piye carane baleni ngitung ngene Kang Bayu? Nek wis tekan 12,5 ya sak puteranmu, 12,5 dilanjutno 2,5 awal. 12,5 nganti 15 tahun perkawinan. Petunge hasilnya baleni padha 0 nganti 2,5 tahun. 15 nganti 17,5 tahun. Petunge baleni 2,5 nganti 5 tahun. 17,5 nganti 20 tahun. Petunge baleni 5 nganti 7,5 tahun. Ah, mau terus nambah iku. Nek wis ping 5 berarti jangkep keloro. Lanjutno nek ora nyandak, jangkep telu, jangkep 4 nganti sak tekani jejodone jenengan. Carane itu ngoten nggih. Nggih, Kang Mas Bayu, kula elingi malih, pitung itu jabarkan bukan untuk menakut-nakuti jenengan nggih, tapi jenengan supaya bisa siap-siap menghadapi masalah tantangan. Abot ora abote tinggal sing lakoni. Pitung akeh masalah kabeh ora ana rezeki ya misalnya niku kan iso ana rezekine. Kuwi kowe nek kanggo sing nglakoni wis bismillah niat iki saged dilakoni. Ora ana masalah. Lah kok masalah kabeh? Lah rezekine piye, Kang Mas Bayu? Sing nonjol itu memang masalahnya, tapi rezekine dijamin Gusti Allah. Dieling-eling Gusti Allah jamin rezeki. Seluruh makhluk yang bergerak mau tidak bergerak di permukaan bumi Gusti Allah sing jamin rezekine. Mangan tetep iso. Nek jenengan nganti ketikan rezeki berarti memang jatah nyawane jenengan mandek. Nggih. Perkara urip Gusti Allah jamin soal rezeki jenengan. Ampun kuatir. Tapi nek pasti padu sing nonjol padu, rezekine ya normal-normal wae. Lah nek pas omongno rezeki lancar iki berarti yen pasti rezeki berlimpah ngoten. Nek liyane normal-normal mawon. Nggih, mengaten nggih.
Semoga ini bermanfaat, bisa menjadi pedoman panjenengan untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah. Ya, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.